Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait discharge planning. Selamat menyaksikan. Pengertian discharge planning. Discharge planning merupakan suatu rencana yang disusun untuk pasien sebelum keluar dari rumah sakit, yang dimulai dari mengumpulkan data sampai dengan masuk area perawatan, yaitu pengajian, rencana perawatan, implementasi, dan evaluasi. Tujuan dari perencanaan pemulangan pasien yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang masalah kesehatannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan merawat pasien dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang ketiga, meyakinkan bahwa rujukan yang diperlukan untuk perawatan selanjutnya. Keuntungan bagi pasien dan perawat. Keuntungan bagi pasien yang pertama dapat memenuhi kebutuhan pasien, yang kedua menyadari haknya untuk dipenuhi segala kebutuhannya, yang ketiga merasa nyaman untuk kelanjutan keperawatannya. Manfaat keuntungan bagi perawat yang pertama merasakan keahliannya diterima dan dapat digunakan. Selanjutnya menerima informasi kunci setiap waktu, dan ketiga memahami percaya dalam sistem. Proses pelaksanaan discharge planning dilakukan melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, seleksi pasien. Tahap ini meliputi identifikasi pasien yang membutuhkan discharge planning. Semua pasien membutuhkan pelayanan, tetapi pemberian discharge planning lebih diprioritaskan bagi pasien yang mempunyai resiko lebih tinggi memiliki kebutuhan akan pelayanan khusus. Yang selanjutnya yaitu pengkajian. Pengkajian discharge planning berfokus pada 4 area, yaitu yang pertama pengkajian fisik dan psikososial, selanjutnya status fungsional, selanjutnya kebutuhan penkes dan konseling. Dan yang ketiga, perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan adanya kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, diskusi dengan keluarga, dan pemberian penkes sesuai pengkajian. Yang keempat, ada sumber daya, dan yang kelima, implementasi dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk agenda kita pada pagi hari ini adalah melakukan discharge planning pada pasien Tuan D karena keadaan pasien sudah membaik dan bisa melanjutkan perawatannya di rumah. Baik, untuk persiapan discharge planningnya bagaimana, Mas Presti? Baik Mas, untuk persiapan discharge planningnya pada pasien Tuan D sudah siap. Untuk status pasien dan format discharge planningnya sudah dipersiapkan juga. Kemudian untuk masalah pada pasien saat ini yaitu adalah luka pada kaki pasien. Nah, itu memungkinkan untuk kambuh kembali, sehingga perlu diinformasikan kepada pasien serta keluarga mengenai diet makanan, kemudian tempat kontras serta cara merawat luka di rumah. Baik, terima kasih Mas Presti atas informasinya. Selanjutnya saya bisa melihat berkas-berkasnya terlebih dahulu. Ya, baik, kalau begitu kita bisa langsung melakukan di ruang pasien. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah udah baik. Alhamdulillah ya baik. Bapak hari ini sudah diperbolehkan pulang. Akan tetapi sebelum pulang Bapak harus mengurus, Bapak atau keluarga bisa mengurus administrasinya terlebih dahulu. Ya, tadi keluarga saya sudah mengurus. Oke, baik. Kalau begitu sebelum Bapak pulang kami akan menyampaikan sesuatu terkait kondisi Bapak saat ini, perawatannya di rumah, untuk perawatan di rumah. Apakah boleh Pak? Silakan. Baik, silakan Mas Presti. Baik Bapak, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Bapak harus mengetahui diet apa aja yang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama, diet rendah lemak, kemudian rendah glukosa, kemudian
gula darah dan kolesterolnya. Nah, untuk contohnya makanannya yaitu beras merah, kemudian hindari asin, jeroan, kemudian masakan yang bersantan-santan, dan olahraga yang teratur. Nah, kemudian adapun tanda-tanda hipoglikemi ya Pak, yaitu kadar gula darah turun. Nah, seperti mengantuk, kemudian bingung, lemas, keringat dingin, kemudian muntah. Nah, maka Bapak harus segera mencari bantuan di sekitar Bapak, misal dekat puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Kemudian untuk perawatan kaki dan mencegah luka baru seperti tidak memakai sepatu yang sempit ya Pak. Kemudian harus memakai alas kaki, kemudian hindari kulit yang lembab. Nah, kemudian jaga lukanya tetap kering dan bersih ya Pak. Kemudian hindari penekanan yang lama pada kaki di area luka. Kemudian tetap kontrol dan cek secara rutin gula darahnya. Kemudian jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Kemudian minum obat secara teratur ya Pak. Bagaimana Bapak dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan, Mas Rahmi. Baik. Baik Bapak, ada satu hal lagi yang perlu Bapak dan keluarga ketahui, yaitu tentang perawatan kaki. Yang pertama, Bapak sendiri atau bisa dibantu dengan keluarga harus membersihkan kaki dengan sabun, terutama di sela-sela jarinya. Yang kedua, potong kuku jari, mengikuti lekukan jari kaki, jangan memotong kuku berbentuk lurus pada tepi, karena dapat menyebabkan tekanan pada jari-jari yang berdekatan. Yang ketiga, hati-hati saat mengikat tepi kuku yang kasar untuk mencegah kerusakan kuku. Yang keempat, hindari merendam kaki berlama-lama dengan menggunakan air panas. Yang selanjutnya, gunakan pelembab untuk kulit yang kering. Selanjutnya, pakai kaos kaki yang terawat dari bahan kualitas terbaik. Yang terakhir, latihan kaki untuk mempertahankan sirkulasi. Selanjutnya ada tahap yang kedua mengenai alas kaki. Hindari berjalan tanpa alas kaki. Yang kedua, pakai sepatu yang pas, tidak sempit dan tidak kebesaran. Periksa sepatu dari benda-benda asing setiap hari, jangan sampai ada benda-benda yang bisa melukai kaki Bapak. Hindari memakai kaos kaki yang sempit. Gunakan sepatu yang terbuat dari bahan yang menyerap. Yang terakhir, ganti sepatu bila sudah rusak. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Coba Bapak ulangi lagi. Yang pertama, dibantu keluarga untuk membersihkan kaki. Terus kalau seumpamanya mau potong kuku, harus berhati-hati. Potong kuku sesuai dengan lekukan kuku, tidak lurus. Terus memakai pelembab untuk kaki, tidak boleh merendam kaki terlalu lama, dan menggunakan air hangat. Bagus sekali Bapak, saya rasa Bapak sudah cukup paham dengan apa yang saya sudah sampaikan. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu. Kami pamit terlebih dahulu ya Pak. Mari. Mari Pak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya untuk kegiatan digital planning pada pagi hari ini. Saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi untuk memperhatikan kenyamanan dan kepuasan bagi pasien dan keluarganya. Baik, Nas. Kalau begitu, silahkan bekerja kembali. Selamat bertugas. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, video roleplay discharge planning absolute tipe mutlak, karena discharge planning absolute adalah akhir dari hubungan pasien dengan rumah sakit. Namun apabila pasien perlu dirawat kembali, maka prosedur perawatan dapat dilakukan kembali. Pada video roleplay tadi dapat dilihat proses tahapan pelaksanaan discharge planning. Yang pertama, perawat mengkaji keadaan pasien sebelum pulang. Setelah itu, perawat juga merencanakan pemberian pankes dan diet terkait masalah kesehatan pasien. Ini bertujuan agar pasien dapat mendemonstrasikan cara perawatan kesehatan di rumah secara tepat. Dan setelah direncanakan, perawat juga mengimplementasikannya. Setelah diimplementasikan, perawat mengevaluasi hasil dari implementasi tersebut dengan cara menanyakan apakah pasien paham dengan apa yang disampaikan oleh perawat.
Dari video roleplay tadi, pengobatan yang didapat yaitu pasien bisa dibantu keluarga harus membersihkan kaki. Yang kedua yaitu pasien atau keluarga potong kuku jari mengikuti lekukan jari kaki. Manfaatnya yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka kaki pada pasien. Jadi, penyelesaian dari video roleplay tadi yaitu perawat sangat memastikan pemahaman pasien terkait pengobatan yang akan dilakukan di rumah oleh pasien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.